Shalom, salam sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa ada dan tinggal menyertai kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul atau tema Jangan Berhenti pada Doa yang keenam. Jangan berhenti pada doa yang keenam. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Yuk kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, jemaat baca ayat genap bersama-sama. Firman Allah berkata demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu ya, dua, tiga. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Perhatikan kembali ayat pertama. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pertanyaannya, waktu Elia mengucapkan kata ini kepada Ahab, apakah hujan benar sudah kedengaran turun? Sudah? Sudah turun hujan? Belum. Belum. Tetapi inilah perkataan iman. Elia berkata dalam perkataan iman kepada Raja Ahab, pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang pernah berada pada titik di mana kita bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus berdoa? Kita sudah berdoa untuk pasangan, kita sudah berdoa untuk anak, kita sudah berdoa untuk pekerjaan kita juga sudah berdoa untuk usaha, kesehatan, bahkan juga untuk pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Namun kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doaku? Sebab sepanjang doa yang sudah kita panjatkan, belum ada kelihatan hasilnya. Firman Tuhan berkata hari ini, memberikan jawaban yang sangat indah bahwa jangan berhenti pada doa yang keenam. Ya, saya baru berdoa 1 kali.
teruslah berdoa. Saya sudah berdoa 2 kali untuk hal yang sama. 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 6 kali. Ketika kita sudah berdoa pada doa yang ke-6, atau mungkin ketika kita berdoa pada doa yang kedua, yang ketiga kita berhenti. Mungkin kita sudah berdoa pada doa yang keempat, kelima kita berhenti. Ada banyak doa-doa yang kita panjatkan sejauh ini, akhirnya kita tidak lagi mendoakan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan ini datang. Mari kita coba bayangkan background situasi dalam kisah ini. Sudah 3,5 tahun lamanya, langit seperti terkunci. Tidak ada hujan, matahari terus menyengat bumi, tanah yang dahulu subur, kini mulai retak-retak. Rumput mulai menguning, lalu mati, sawah tidak menghasilkan panen. Sungai-sungai mulai mengering, sumur-sumur mulai menjadi dangkal. Ternak mulai mati kelaparan, kehausan. Anak-anak menangis karena kelaparan. Di mana-mana hanya ada debu, kekeringan, dan keputusasaan karena musim panas yang berkepanjangan selama bertahun-tahun, tidak satu kali pun turun hujan. Kekeringan yang mereka alami bukan sekedar karena musim yang panjang. Ada penyebab yang jauh lebih dalam daripada cuma sekedar kemarau yang panjang. Ternyata penyebabnya adalah karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, ia meninggalkan Tuhan. Mereka memilih menyembah Baal, dewa yang dipercaya sebagai dewa hujan dan kesuburan. Mereka berharap Baal dapat menurunkan hujan, tetapi justru Tuhan menutup langit. Seolah-olah Tuhan sedang berkata kepada bangsa itu, bukan Baal yang menguasai hujan, bukan Baal yang menguasai alam semesta, tetapi akulah Tuhan Allah yang hidup. Lalu tibalah hari yang menentukan. Di puncak Gunung Karmel, rakyat berkumpul, Raja Ahab juga hadir. 450 Nabi Baal berdiri dengan penuh percaya diri. Sementara di sisi yang lain, hanya ada satu orang namanya Elia. Hari itu terjadi pertarungan iman. Nabi-nabi Baal berteriak sejak pagi hari. Mereka menari, mereka melompat-lompat, mereka bahkan melukai tubuh mereka sendiri. Tetapi langit tetap sunyi, tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada api. Maka kemudian Elia maju. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Ia menyusun batu-batu itu kembali. Korban diletakkan di atas mezbah. Bahkan ia menyuruh menyiram air berkali-kali hingga seluruh korban dan parit got itu di sekeliling mezbah penuh air. Lalu Elia hanya menaikkan doa yang sangat sederhana. Tidak panjang, tidak perlu berteriak-teriak. Tidak pakai speaker, tidak ada yang dramatis. Namun ketika doa itu selesai, Alkitab menulis api dari surga, api dari langit, turun menyambar daripada korban di mezbah itu. Korban habis terbakar, kayu habis, batu-batu hangus,
Bahkan air di dalam parit ikut lenyap. Seluruh bangsa tersungkur. Mereka berseru, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Itu adalah kemenangan rohani yang luar biasa yang dipertontonkan dalam perangan iman menyatakan mana Allah yang benar. Kalau kita berada di posisi Elia, mungkin kita berpikir setelah itu ya sudah selesai. Toh Tuhan sudah menjawab, membuktikan mujizat sudah terjadi. Tetapi ternyata sejak itu belum selesai. Api memang telah turun membakar habis persembahan di atas mezbah. Tetapi saat itu hujan belum turun. Tanah masih kering. Bangsa masih membutuhkan hujan. Dan justru setelah kemenangan terbesar itu, Elia tidak menikmati tepuk tangan dari semua yang hadir waktu itu. Ia tidak merayakan keberhasilannya yang gilang gemilang. Ia tidak pulang untuk beristirahat. Sebaliknya, ia naik seorang diri ke puncak Gunung Karmel. Ia membungkukkan badannya ke tanah. Ia sujud menyembah kepada Allah. Meletakkan mukanya di antara kedua lututnya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, disinilah pelajaran terbesar kita lihat. Api turun hanya dengan satu doa. Tetapi hujan baru turun setelah 7 kali doa. Mengapa? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada doa yang dijawab seketika. Tetapi ada juga doa yang menuntut kesabaran dan ketekunan dari kita. Dari kisah ini kita belajar 3 prinsip penting agar kita tidak berhenti pada doa yang ke-6 dalam tanda petik. Yang pertama bisa kita lihat bahwa janji Tuhan adalah dasar. Kalau kita baca ayat 1 dari pasal 18 1 Raja-Raja. Di sana dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku Tuhan hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Elia mendengar Allah berkata bahwa akan turun hujan ke atas bumi. Setelah kekeringan yang melanda Samaria pada waktu itu. Setelah kekeringan yang begitu panjang dan membuat banyak penderitaan rakyat. Dia tangkap janji Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini. Akan ada hujan yang Tuhan akan lakukan. So sebelum Elia berdoa, Tuhan sudah lebih dahulu berfirman bahwa hujan akan turun. Jadi Elia tidak berdoa asal berharap saja. Ia berdoa berdasarkan janji firman Tuhan yang ia pegang. Dan ini menjadi bagian yang penting dalam hidup orang percaya. Iman itu bukan berpikir positif. Iman itu bukan sekedar bersikap optimis. Iman berdiri di atas firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau, maka kita harus percaya. Kalau firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, kita pun akan percaya.
Kalau firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, maka kita pun sepatutnya percaya. Karena iman selalu lahir dari firman, bukan dari keadaan yang kita lihat. Namun kita bisa melihat seringkali apa yang terjadi, masalah kita seringkali terbalik. Kita lebih sering melihat keadaan dulu. Kalau keadaannya bagus, kita percaya. Kalau keadaannya memungkinkan, kita bisa berkata seperti apa yang prediksi cuaca. Kalau keadaan jelek, maka iman mulai goyah. Kalau kita berdoa, kita melihat dulu dengan perhitungan logika. Kira-kira bagaimana? Apakah doa kita akan terwujud atau tidak? Melihat situasi yang terjadi atau perkembangan yang ada. Padahal orang beriman seharusnya justru berkata, saya percaya dulu. Baru nanti kemudian kita akan melihat apa yang kita percaya itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada seorang yang bernama Josh Muller. Ia adalah seorang pelayan Tuhan di Inggris. Ia memelihara ribuan anak yatim. Yang luar biasa adalah Josh tidak pernah meminta-minta kepada manusia siapapun. Tentu sebagai seorang yang memimpin panti asuhan, ada begitu besar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memelihara anak panti ini. Namun setiap kebutuhan yang dirasa perlu untuk dapat menjalankan satu kegiatan sosial ini, dia tidak datang kepada manusia. Dia datang kepada Allah dalam doa. Suatu pagi Tuhan izinkan ketika hari masih gelap, udara dingin menyelimuti kota Bristol di Inggris. Di sebuah panti asuhan yang sangat sederhana, pada waktu itu lebih dari 300 anak yatim mulai bangun dari tempat tidur mereka. Setelah mereka cuci muka, merapikan pakaian, lalu mereka berjalan ke ruang makan sebagaimana biasanya. Tetapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Rak makanan yang biasa sudah siap dengan makanan, tidak jumpai, semua kosong. Dapur kosong, tidak ada roti. Tidak ada susu, juga tidak ada uang. Bahkan satu keping uang logam pun tidak ada. Para pengurus panti mulai gelisah. Salah seorang pengurus mendatangi Josh Muller dan berkata, wah Pak Muller, anak-anak sudah siap mau sarapan. Tapi hari ini kita nggak punya apapun untuk dimakan. Josh tidak panik. Tetapi dia berkata kepada pengurus yang melapor, silakan panggil anak-anak, kumpulkan di ruang meja makan. Para pengurus berpandangan, dia bingung. Suruh mereka duduk di meja makan, mau makan apa? Tetapi mereka belajar selalu taat. Maka diperintahkannya satu persatu anak-anak mulai duduk rapi di depan meja yang kosong, piring yang kosong, gelas yang kosong, tidak ada makanan sedikit pun. Josh Muller datang dan berdiri, dia menundukkan kepala lalu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas makanan yang Engkau sediakan
bagi anak-anak-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Belum lama selesai dia mengucapkan kata amin, maka terdengar ada ketukan di pintu. Seorang tukang roti berdiri di sana sambil membawa keranjang-keranjang roti yang masih hangat. Dia berkata, Pak Muller, saya semalam-malaman gak bisa tidur. Entah mengapa Tuhan terus menggerakkan hati saya. Saya merasa panti ini membutuhkan roti pagi ini. Jadi sejak tengah malam saya membuat roti lebih banyak dari biasanya. Ini saya bawa, terimalah. Belum sempat rasa syukur selesai, terdengar lagi suara dari luar. Kali ini kusir pengantar susu. Pak Muller, kereta susu saya rusak di depan, persis di depan panti ini. Kalau saya menunggu diperbaiki kereta ini, semua susu akan basi. Daripada nanti susunya terbuang sia-sia, maukah panti ini menerima semua susu ini? Dalam hitungan menit, meja yang tadinya kosong, kini penuh roti hangat dan susu yang segar. Anak-anak makan dengan sukacita. Josh Muller hanya tersenyum. Bukan karena ia yang hebat, tetapi karena ia tahu Allah tidak pernah terlambat untuk menolong buat orang yang beriman dan percaya kepada. Saudara-saudara, hari ini meja kehidupan kita mungkin terasa kosong. Dompet terasa kosong, hati terasa kosong, harapan hampa terasa kosong. Tetapi jangan berhenti untuk berdoa. Ketika Tuhan bekerja, Dia sanggup mengirim tukang-tukang roti dan kereta-kereta susu dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tugas kita bukan mengetahui bagaimana Tuhan bekerja. Tugas kita adalah tetap percaya, beriman sampai jawaban itu datang. Karena jangan berhenti pada doa yang keenam. Bisa jadi doa yang ketujuh adalah saat Tuhan mengetuk pintu kehidupan kita untuk siap mengadakan perkara yang ajaib. Jadi yang pertama kita ingat bahwa apa tadi? Janji Tuhan adalah dasar iman kita. Percaya iman kita tidak didasari karena keadaan yang kita lihat, tapi karena firman yang kita pegang. Kalau hari ini Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa meminta menerima, mencari mendapat, mengetuk baginya pintu dibukakan. Pegang firman, bukan pegang keadaan yang kita lihat, bukan keadaan yang kita rasa. Mungkin kita punya pergumulan yang berbeda-beda sampai saat ini. Pergumulan itu belum kita lihat wujud nyatanya. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Seorang janda ngetuk pintu rumah hakim yang lalim. Dia gedor terus. Hakim lalim ingin mengabaikan ketukan itu. Tapi ketukan itu terus terdengar dan mengganggunya. Sampai akhirnya dia berpikir, daripada aku terganggu terus, aku buka dan aku hadapi mereka. Ditanya mau apakah ibu? Dia minta perkaranya. Jika saudara terus mengetuk pintu surga,
dengan penuh kepercayaan, maka pintu surga akan terbuka. Yang kedua adalah Tuhan menguji ketekunan. Ini adalah bagian yang paling menarik. Elia menyuruh bujangnya melihat. Pertama bujangnya lihat, dia berkata, tidak ada apa-apa Tuhan. Elia tetap berdoa. Yang kedua, dilihat lagi, tidak ada apa-apa Tuhan. Elia masih terus berdoa agar hujan turun. Dan ketiga, masih kosong. Keempat, belum ada tanda-tanda akan turunnya hujan. Kelima, juga sama. Keenam, juga sama. Nihil, tidak ada tanda-tanda yang membuat iman menjadi kuat. Bayangkan kalau Elia berkata, ya sudahlah, mungkin saya salah dengar Tuhan. Jangan-jangan cuma pikirnya saya doang. Tapi Tuhan sebenarnya enggak berkata begitu. Puji Tuhan, Elia tidak pernah berpikir gitu. Dia tetap berdoa karena yakin aku telah mendengar firman yang berkata Allah akan menurunkan hujan. Iman tidak diukur dari seberapa cepat jawaban datang. Sekali lagi, iman tidak diukur dari seberapa cepat jawaban datang. Tetapi seberapa setia dan tekunnya kita menanti. Ketekunan menjadi tanda bukti iman kita kepada Allah. Seringkali Tuhan tidak sedang menguji doa kita. Yang dia uji adalah hati kita. Apakah kita tetap percaya ketika belum melihat tanda-tanda? Karena iman yang sejati tetap percaya meskipun mata belum melihat apa-apa. Belum ada tanda apa-apa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kisah nyata pun terjadi. Seorang ibu namanya Monica. Dia bukan perempuan kaya. Dia juga bukan seorang perempuan terkenal. Tapi akhirnya testimoni tercatat dalam sejarah. Ia memiliki satu hal yang luar biasa. Ia bertekun berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Ada satu luka yang terus menusuk hati ibu ini. Anaknya laki-laki bernama Agustin. Hidupnya jauh dari Tuhan. Sebagai orang yang percaya ketika anak hidup jauh dari Tuhan, tentu menjadi beban doa seorang ibu yang ingin anaknya dekat dengan Tuhan. Sejak masa muda Agustin sangat cerdas. Bahkan luar biasa pintarnya. Tetapi kepandaiannya justru membuatnya menjadi sombong. Ia menolak Tuhan yang gak masuk dalam logika kecerdasannya. Ia hidup dalam hawa nafsu. Ia bergaul secara sembarangan, hidup dalam seks bebas. Ia hidup bersama seorang perempuan tanpa menikah dan mempunyai seorang anak. Setiap kali Monica melihat anaknya pulang larut malam, hatinya hancur. Malam demi malam, ia masuk ke kamarnya. Berlutut, air matanya membasahi lantai. Ia hanya berkata, Tuhan, jangan biarkan anakku binasa. Jangan biarkan anakku tersesat. Buatlah ia kembali kepada. Aku rela menangis asal satu hari nanti ia mengenalmu kembali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan.
Tahun berganti tahun. Begitu lama, tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Justru yang dia lihat kenyataannya, Agustin anaknya semakin jauh dari Tuhan. Pernah pada satu hari Agustin memutuskan pergi ke kota lain agar ibunya tidak lagi bisa menemui dia, mengganggu dia dengan nasihat-nasihat rohani. Dia udah muak, bosan dengar kata-kata ibu. Diam-diam ia berangkat tanpa diketahui oleh ibunya. Tapi ketika ibunya Monica mengetahui hal itu, ia cuma bisa menangis. Ia merasa kehilangan anak. Namun ia tidak kehilangan imannya. Ia berkata, kalau aku tidak bisa mengejar anakku lagi, maka doaku akan mengejar. Bayangkan, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Tapi testimoninya mengatakan 20 tahun dia berharap anaknya kembali. 20 tahun belum melihat jawaban, satu hari seorang uskup melihat Monica menangis begitu banyak air mata yang turun membasahi pipi. Dengan penuh kasih, ia berkata, Ibu, seorang anak yang didoakan dengan begitu banyak air mata tidak mungkin hilang selamanya. Seorang anak yang didoakan dengan begitu banyak cucuran air mata tidak mungkin hilang untuk selamanya. Kalimat itu menjadi kekuatan baru bagi Monica. Ia terus kembali berdoa dan terus berdoa tidak hentinya. Hingga akhirnya di kota Milan satu ketika, Agustin mendengar khotbah Uskup Ambrosius. Firman Tuhan mulai menggoncang hatinya. Beberapa waktu kemudian ketika ia sedang bergumul, ia mendengar seorang anak kecil datang kepadanya dan berkata, ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah, diberikannya Alkitab kepadanya. Ia akhirnya mengambil Alkitab itu, membukanya dan membaca firman Tuhan. Saat itu juga Roh Kudus menjamah hidupnya. Hatinya yang keras mulai luluh, air matanya mengalir, lalu ia memutuskan untuk bertobat dan kembali. Ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi kemudian Agustin menjadi salah satu teolog terbesar dalam sejarah gereja. Tulisan-tulisan Agustin memberkati dunia selama lebih dari 1.500 tahun. Dan semua itu berasal dari air mata dan doa seorang ibu yang tidak pernah menyerah untuk terus tekun berdoa. Saudara, mungkin hari ini kita sedang menangisi anak. Mungkin sudah bertahun-tahun didoakan belum berubah. Mungkin hari ini kita menangisi pasangan hidup kita. Mungkin hari ini kita menangisi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Ataupun hal-hal yang kita rasakan begitu berat. Firman Tuhan hari ini jangan berhenti pada doa yang ke-6. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin doa berikutnya adalah doa yang Tuhan pakai untuk mengubah seluruh masa depan kita. Masa depan orang-orang yang kita doakan. Air mata yang dicurahkan dalam doa di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin dunia melihat seorang ibu hanya sedang menangis. Tetapi Tuhan melihat seorang ibu yang sedang membangun
masa depan keluarganya melalui doa-doanya. Apa yang kita doakan hari ini untuk siapapun juga, walau belum terlihat hasilnya, kita sedang meletakkan satu bangunan masa depan sebagaimana yang kita doakan. Dan Tuhan sedang mengerjakan di balik layar. Yang ketiga dan terakhir, bahwa awan kecil adalah tanda Tuhan sedang bekerja. Pada doa ketujuh, yang muncul bukan hujan. Pada doa yang ketujuh yang muncul bukan hujan. Bukan hujan yang deras. Pada doa yang ketujuh dari Elia yang muncul cuma segumpal awan setelapak tangan. Hanya awan kecil. Kalau kita yang melihat mungkin kita berkata, cuma segitu, nanti mungkin berapa lama lagi akan turun hujan. Kalau cuma setelapak tangan, mungkin tunggu sebulan lagi baru turun hujan. Tetapi Elia langsung tangkap dengan iman. Walaupun cuma setelapak tangan, itu cukup menjadi tanda. Karena kalau Tuhan sudah mulai bekerja, yang kecil sekalipun bisa menjadi besar. Banyak orang kehilangan mujizat karena meremehkan awal yang kecil, yang membuatnya kecil hati dan tidak lagi percaya. Sedikit perubahan pada suami, sedikit perubahan pada istri, sedikit perubahan pada anak, seringkali diremehkan. Sedikit perubahan seharusnya disyukuri. Sedikit berkat yang diterima kadang-kadang dianggap kurang. Padahal awan kecil itu adalah tanda bahwa hujan besar akan datang. Tanda sedikit berkat itu mungkin menjadi tanda awal bahwa akan ada berkat-berkat berikutnya yang akan datang luar biasa memenuhi kita. Tuhan sering bekerja seperti itu. Biji sesawi kecil bisa menjadi pohon. 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. Tongkat Musa di tangan mampu membelah laut Teberau. Awan kecil akhirnya bisa menurunkan hujan yang lebat. Tuhan sering bekerja seperti itu. Biji sesawi kecil menjadi pohon. Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Hari ini mungkin Tuhan baru memberi tanda-tanda kecil dalam apa yang kita doakan. Jangan dulu kecewa, mari mulailah bersyukur atas tanda itu. Karena Tuhan sedang mulai melakukan sesuatu atas doa kita. Ada lagu yang berkata, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Dari apa yang kita doakan, Tuhan gak pernah lupa. Orang lain mungkin bisa lupa apa yang pernah kita katakan kepadanya. Bahkan mungkin orang lain pernah berjanji juga lupa untuk menepatinya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Seolah-olah doa itu tidak dikerjakan, dikabulkan Tuhan. Tapi Tuhan sedang bekerja. Maka dengan iman kita bisa berkata, mujizatku sedang on the way. Mujizatku dalam perjalanan. Sampai waktu Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Amin. Nah, apa yang menjadi doa ke-6 kita hari ini? Apakah kita masih berdoa untuk anak? Anak-anak yang masih belum sesuai dengan harapan.
Apakah kita masih berdoa untuk pasangan yang masih belum sesuai dengan harapan? Apakah kita berdoa untuk kesehatan kita yang masih merasa seperti ini? Apakah kita berdoa juga untuk ekonomi kita, juga pelayanan kita yang masih seperti ini? Apakah kita juga berdoa tetap untuk gereja kita yang masih juga seperti ini setelah lebih dari setengah abad berlalu? Mari jangan berhenti pada doa tertentu, tapi terus lanjutkan doa kita. Teruslah berdoa. Alkitab tulis tetaplah berdoa. Jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Yang terlambat jam kita. Ukuran waktu kita yang menganggap bahwa Tuhan terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri. Mujizat itu nyata. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, Cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ada banyak yang bisa meruntuhkan iman kita. Ada banyak yang mengaburkan harapan kita. Ada banyak yang membuat kita bisa berhenti berdoa dan tidak lagi terus memohon kepada Allah untuk pergumulan hidup kita. Semua situasi keadaan bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Mari hari ini, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita doakan saat ini, percayalah Dia sedang mengerjakannya sampai satu waktu yang sempurna. Menurut caranya, Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Ke tempat yang tinggi, janji-Mu. Kami percaya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Baik, pelayan perjamuan kudus silakan ke depan.
bukti kasih-Mu dengan sakramen perjamuan kudus yang ada di depan kami. Korban tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah. Engkau Allah yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, namun telah memberikannya untuk menjadi korban penebusan bagi kami. Maka apapun doa yang kami panjatkan, kami percaya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Bahkan Engkau yang berfirman, jika di dunia ini ada 2 orang sepakat minta apapun, Bapa di surga akan mengabulkannya. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang menyendingkan telinga-Mu atas teriak doa kami yang terus berseru-seru kepadamu dengan iman percaya. Hari ini hamba telah menyampaikan satu pesan untuk tidak berhenti pada doa yang ke-6. Mungkin kami telah berdoa sekian lama waktunya Tuhan, namun kami belum mendapat apa yang kami doakan. Namun hari ini kami diingatkan untuk tidak pernah menyerah, untuk terus bertekun dalam doa, untuk terus percaya dalam iman, menanti waktu Tuhan dan cara Tuhan yang ajaib menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami para hamba-hamba-Mu akan melayani Engkau melalui sakramen perjamuan kudus pada kesempatan ini. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang tak bersyarat, kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami mengucap syukur untuk korban yang telah terjadi di atas kayu salib, keselamatan bagi kami yang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pengorban-Mu ini tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Akan menjadi satu momentum titik balik di mana kami boleh terus percaya dan menyerahkan kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ada banyak keterbatasan dan kekurangan kami yang membuat kami belum maksimal hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk di waktu-waktu yang datang, supaya kami bisa lebih lagi memuliakan Tuhan. Turunkanlah anugerah, kasih karunia atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang terkorbankan untuk kami. Dan biarlah setiap orang yang percaya dalam iman menerima sakramen ini, kami boleh manunggal dikuatkan Tuhan, bersatu dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama kami yang ada. Dan kami percaya di waktu-waktu ke depan Allah akan makin berkaya lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Layakan dan perkenankanlah kami ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami. Kuduskanlah setiap kami, dan biarlah kami boleh layak di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.